Bab 223. Mencurigakan. Apa? Dewi tercengang, kemudian bertanya dengan marah, 40 juta sebulan, dan itu sudah tertulis dengan jelas di atas kontrak. Aku bosnya, dan terserah aku mau berapa. Kamu, Dewi gregetan hingga sekujur tubuhnya gemetar, ini terlalu konyol. Kamu menaikkan harga sesukamu, dan menindas orang dengan kejam. Tepat pada saat ini, dia merasakan suatu telapak tangan besar menggenggam tangannya. Dewi menoleh, dia melihat Rocky berdiri di sampingnya dan menggelengkan kepala dengan pelan padanya, lalu berkata, "Tidak apa-apa, biar aku saja yang mengurusnya." Dia menatap wajah tenang Rocky, entah kenapa kemarahan yang menyesak di dadanya menghilang dengan sendirinya. Dewi juga mulai menenangkan diri, lalu berkata, "Orang ini memang bajingan, kamu jangan terlibat dengannya. Dia hanya seekor anjing kotor, aku bahkan tidak menganggapnya ada di mataku." Mendengar kedua orang itu bergerutu seolah-olah tidak ada seorang pun, bahkan Rocky pun menganggap dia sebagai anjing kotor, emosi Novan langsung meledak. Di sepanjang jalan ini, bahkan bos paling kaya dari sebuah perusahaan pun setidaknya memberinya saham 3%. Sedangkan dia, sebuah perusahaan kecil seperti ini saja, bahkan tidak menghormatinya. Hari ini dia tak hanya ingin melumpuhkan Rocky, tapi dia juga memblokir perusahaan ini. Kecuali jika perusahaan ini telah berpindah hingga ke pelosok desa, jika tidak, perusahaan ini tidak akan mungkin bisa mendapatkan tempat sewa di pusat kota Gopo. Novan membantingkan rokok yang ada di tangannya dengan keras, lalu berteriak, "Sialan, di wilayah kekuasaanku, dirimu tidak akan bisa keluar dengan hidup. Hajar dia dengan keras. Terutama yang bernama Rocky, siapa yang bisa mematahkan kakinya, akan kuberikan hadiah 20 juta. Dan bagi siapa yang bisa melumpuhkannya akan kuberikan hadiah 2 miliar. Tepat pada saat ini, Lian dengan banjir keringatnya membawa sekelompok orang naik melalui tangga. Karena lift mati, sambil menaiki tangga, dia memaki dengan napas terengah-engah. Dasar Novan sialan, matanya sudah buta, dia tidak tahu apa yang ada di depan matanya, berani sekali dia mencari masalah dengan bos. Telepon juga tidak diangkat. Pengawal yang ada di belakangnya bertubuh kekar, mereka terlihat santai dan bahkan napasnya begitu biasa, lalu berkata, "Tuan Lian, nanti kita minta orang yang bernama Novan itu meminta maaf kepada bos." Tidak ada gunanya meminta maaf. Entah dia masih bisa bertahan hidup atau tidak saja itu masih tidak tentu, dan harus melihat bagaimana situasi hati Tuan saat ini. Ucap Lian sambil terengah-engah, amarahnya sudah melonjak hingga ke puncak. Sekelompok preman dengan agresifnya menyerang ke arah Rocky. Novan melipat tangannya dengan santai, seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus, wajahnya menyeringai. Begitu banyak orang yang sedang menyerangnya, dia bahkan masih terlihat begitu tenang dan tanpa ada sedikit pun rasa takut yang menyelimutinya. Ibarat sebuah kata, sebelum ambisinya habis dia tidak akan pernah menyerah. Bagaimana bisa melawannya? Otak anak ini pasti sudah rusak. Si kurus itu menyindir dengan tajam kepada Rocky, "Bodoh, lihat saja sejauh mana kamu bisa sombong." Pong! Pintu dari tangga darurat terbuka seketika, sesosok bayangan manusia bergegas mendekat, lalu diikuti oleh selusin pengawal dengan pakaian hitam dalam formasi dua barisan. Seketika, suasana menjadi sangat mencekam, seakan-akan udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Lalu, muncul siluet orang yang tiba-tiba membuat para preman tidak berani bergerak, kemudian menoleh. Novan menoleh ke arah sana, tiba-tiba dia tercengang, lalu menghilangkan senyum yang ada di wajahnya dan melangkah maju. "Tuan Lian, kenapa kamu ada di sini?" Lian bermandi keringat, tangannya berpegangan dengan dinding dan napasnya masih terengah-engah, lalu berkata dengan terbata-bata, "Novan, kamu." Novan tersenyum dan berkata, "Tuan Lian, ada perusahaan yang bermasalah dengan kontrak sewa, dan aku membawa beberapa bawahan untuk menghabisinya. Kamu tunggu saja sebentar ya, nanti aku lanjutkan setelah aku mematahkan kaki bocah ini." "Bukan, Novan, kamu, sialan. Tuan Lian, tidak terburu-buru, kita nikmati dulu baru bicara ya."
Raut wajah Novan terlihat bahagia, lalu memerintahkan bawahannya, ambilkan minum untuk Tuan Lian, biarkan dia tenang terlebih dahulu. Si kurus kemudian mengambilkan sebuah kursi plastik dan dengan ramah meminta Lian untuk duduk. Dia sangat bahagia, dia tidak menyangka bahwa Lian pun datang, dia adalah Tuan Tanah, yang paling terkenal di kota Gopo. Kakak sepupunya bekerja untuk Lian, dan Lian ini orang yang sangat kaya. Belakangan ini entah siapa yang telah didekatin olehnya, dan dia semakin berjaya. Kali ini Rocky telah menabrak sebuah lempengan besi, jika tidak mati pasti sekarat. Dia menyeret sebuah kursi ke depan Lian, lalu berkata dengan wajah sedikit menyedihkan, "Tuan Lian, bocah ini tak hanya berhutang uang sewa, tapi dia juga memukul tanganku hingga patah, tolong kamu jangan ampuni dia." Belasan karyawan semakin ketakutan. Mereka meringkuk bersama dan sekujur tubuh mereka gemetaran. Sepertinya mereka tidak mengenali Lian. Pemilik dari perusahaan Wehou yang terkenal di kota Gopo, saat ini entah sedang bekerja sama dengan keluarga kaya yang mana, bisnisnya lancar bagaikan air yang mengalir, oleh karena itu, dia menjadi semakin kaya dan lebih berkuasa. Bahkan beberapa keluarga besar yang ada di pusat kota ini sekarang memanggilnya dengan panggilan, Saudara Lian. Dewi juga mulai terlihat gugup, dia mengenal Lian dan juga tahu seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Ternyata, orang yang ada di belakang Novan adalah Lian. Dewi mulai mengumpulkan keberaniannya dan berencana untuk bernegosiasi dengan Lian, dia tak lagi ingin mencari masalah. Lian masih terengah-engah, berkali-kali dia ingin berbicara tapi selalu disela oleh Novan. Emosi Lian kian memuncak. Tepat di saat Novan sedang mencari perhatiannya, dia mengangkat wajahnya yang telah menghitam, lalu melayangkan sebuah tamparan yang keras ke wajahnya. Piak! Sebuah suara tamparan yang keras seketika membuat seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang terkejut dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Novan yang sedang berbangga hati kini tiba-tiba ditampar dengan begitu keras, seketika kepalanya terasa berat dan setengah wajahnya membengkak. Dia menutupi wajahnya dengan penuh kaget dan menatap Lian dengan heran. Si kurus yang sedang berdiri di samping juga ikut terkejut, dia menatap Lian dengan ekspresi bingung dan kaget. Apa yang terjadi? Novan akhirnya tersadar, dia tidak tahu di mana letak kesalahannya kepada Lian, lalu segera ia bertanya padanya, "Tuan Lian, di mana letak kesalahanku yang membuat kamu tidak senang?" Tidak senang. Lian sangat marah, lalu menendang ke arah Novan, pukul dia, patahkan satu kakinya. Tidak ada orang yang boleh pergi dari sini. Pengawal yang ada di belakangnya segera merespon, lalu menyerang ke Novan dan bawahannya. Para pengawal ini semua sudah terlatih, hanya perlu sesaat saja, Novan dan lainnya telah tersungkur di lantai, semua pengawal menendang lutut mereka dan membuat mereka berlutut. Krak! Seketika, suara jeritan menggemparkan seisi bangunan. Novan paling kesakitan hingga wajahnya memucat, dia pun bertanya, "Tuan Lian, apa yang sebenarnya terjadi?" Lian mendengus, lalu berkata dengan marah, "Bajingan, berani-beraninya kamu meminta Nyonya Rocky untuk pindah kantor. Cepat berlutut dan mohon maaf kepada Tuan Rocky." Nyonya Rocky. Tuan Rocky. Semua orang bahkan lebih terkejut, kaki Novan telah dipatahkan satu dan masih belum sempat untuk merangkak, tapi begitu mendengar nama, Tuan Rocky, ini, napasnya seolah-olah terhenti, kemudian memandang ke arah Rocky. Si kurus juga tercengang, dia memandang Rocky dengan takjub. Tidak mungkin. Orang yang disebut Tuan Rocky, ini oleh Lian adalah manusia tak berguna ini. Suruh anjing ini juga ikut berlutut. Teriak Lian dengan keras. Pengawal segera maju dan mengangkat mereka berdua, lalu menjatuhkannya di hadapan Rocky. Novan hendak mengajukan pertanyaan, tapi dirinya masih belum sempat bertanya, pengawal telah melayangkan sebuah tamparan ke wajahnya, membuatnya tersungkur hingga ke lantai, cairan merah mulai mengalir dari lubang hidungnya. Lian menggigil, dia segera membungkukkan badannya dan menyapa Rocky dengan hormat, lalu berkata, "Tuan Rocky, maaf sudah membuat Nyonya terkejut." Novan ini memang tidak tahu diri, tapi Tuan tenang saja, aku pasti akan memberinya pelajaran yang pantas. Sekelompok orang terkejut.
Novan memegangi wajahnya, pikirannya masih kosong dan menatap Rocky dengan lekat. Bukankah dia hanya seorang menantu yang tinggal di rumah istri? Apa identitas dia sebenarnya? Lian yang begitu terhormat kini begitu takluk padanya, bahkan di depan banyak orang. Dia adalah pemilik dari perusahaan Weho. Si kurus itu hampir saja ngompol karena ketakutan. Meskipun dia memang bodoh, tapi dia sudah bisa mengetahui identitas Rocky ini tidak biasa setelah melihat adegan ini. Selain itu, raut wajah Lian yang terlihat begitu memelas, dia bahkan hampir berlutut padanya untuk mengakui kesalahannya. Novan dan dia hanyalah tumpukan debu yang tak berguna. Sebuah adegan yang begitu mengagetkan membuat Dewi juga menahan napasnya, matanya sama sekali tidak berpaling dari Rocky, dalam hatinya terdapat sedikit perasaan curiga. Suaminya sendiri bahkan mampu membuat Lian tunduk seperti ini. Bab 224. Ini adalah daerah kekuasaan Tuan Rocky. Rocky juga mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka Lian langsung memberi Novan pelajaran dan menyuruhnya meminta maaf kepadanya. Bahkan hal ini juga membuat Dewi curiga. Dia menoleh, lalu melihat Dewi sedang menatapnya dengan lekat, tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menjelaskan dengan semampunya. Dewi, Tuan Lian dan keluarga besarku menjalani beberapa bisnis dan juga kontrak proyek, oleh karena itu, dia mengenaliku. Lian juga baru menyadari tindakannya, dia tahu dirinya telah keceplosan. Segera dia menutupi mulutnya dan sambil tersenyum berkata, "Benar sekali, Nona Dewi, aku juga baru tahu identitas suamimu, aku sungguh tidak menyangka dia adalah rekan kerjasamaku, hampir saja membuat kesalahan besar, hahaha." Benarkah? Kecurigaan Dewi berkurang, dia mulai mempercayai sedikit perkataan mereka. Seandainya dia lebih awal mengenali Rocky, dia tidak akan mempersulit dirinya sendiri sebelum keluarga Liu mencari Lian untuk bekerja sama. Rocky mendongak, lalu berkata dengan datar kepada Novan, "Sekarang, apakah kamu sudah mengetahui di sini daerah kekuasaan siapa?" Novan tercengang, dia tidak lagi terlihat sesombong tadi, lalu memberikan sebuah senyuman memelas, Sudah, di sini adalah daerah kekuasaan Tuan Lian." Baru saja dia melontarkan kata-kata itu, Lian segera mengernyit dan memberikan isyarat kepada pengawal. Pengawal segera menendangnya dan membuat Novan tersungkur di lantai. "Di sini adalah daerah kekuasaan Tuan Rocky." Raut wajah Lian terlihat menyeramkan, lalu berteriak, "Katakan sekali lagi." Novan terkejut, jelas-jelas ini milik perusahaan Weho. Tapi, dia kembali berpikir, mungkin ini karena untuk menghargai Rocky, oleh karena itu dia berkata demikian. Demi mempertahankan posisinya, Novan segera berkata dengan nada pelan dan tersenyum kepada Rocky, "Ya, di sini adalah daerah kekuasaan Tuan Rocky, aku yang bodoh tidak bisa melihat ini semua. Semua kerusakan yang terjadi hari ini akan menjadi tanggung jawabku, aku harap Tuan Rocky bisa mengampuniku." Rocky tak menghiraukannya, manusia seperti Novan ini hanyalah seekor semut di matanya. Lalu, dia berkata dengan dingin kepada Lian, "Kamu sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan." "Baik." Lian tidak mempunyai kesempatan untuk menebus kesalahannya, dia segera berkata kepada pengawal, "Bawa keluar 2 ekor anjing ini, mulai hari ini, selama mereka muncul di hadapan Tuan Rocky, musnahkan mereka." Novan terkejut, dia bergegas memohon, "Tuan Rocky, aku mohon ampuni aku. Ini semua karena adik sepupuku yang memintaku ke sini, jika dari awal kalau aku tahu kamu menyewa kantor di sini, aku tidak mungkin dengan beraninya mencari masalah denganmu. Oh iya, untuk masalah uang sewa, aku tidak akan memungut 1% pun. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan pekerjaan ini, aku mohon ampuni aku." Dia panik. Penyewaan gedung untuk perkantoran ini sangat menguntungkan, dia hanya perlu membuka sebuah agen, lalu menyewa sekelompok orang untuk menagih uang sewa, hanya perlu berbaring saja dia sudah bisa mendapatkan uang. Tak hanya mudah dan santai, bahkan uang yang dihasilkan juga banyak orang yang menginginkan hal ini, karena dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Lian, akhirnya dia mendapatkannya. Tapi, dalam sekejap, sebuah kesenangan ini telah lenyap dan Novan mulai panik tingkat dewa.
Dia takut ke depannya dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang sangat menguntungkan ini. Lian mendengus dengan sinis, Novan, kamu sendiri yang mencari mati. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, hanya bisa menyalahkan dirimu yang tidak punya mata. Cepat bawa pergi semua anjing-anjingmu. Wajah Rocky juga menunjukkan senyum ejekan. Setengah dari jalanan ini miliknya, dan Novan masih ingin menggunakan bangunannya sendiri untuk membebaskan uang sewa dengannya, sungguh konyol. Melihat tidak ada harapan untuk memohon ampun, tubuh Novan bagaikan tak bertulang, seketika dia terjatuh lemas dengan wajah pucatnya di lantai. Dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan, dan hanya bisa mengandalkan sanjungan kepada Lian, barulah dia bisa mendapatkan pekerjaan ini. Dan sekarang, hanya dengan sekejap mata, dia telah kembali ke bentuk aslinya. Penyesalan yang ada di dalam hati Novan sungguh tidak bisa diungkapkan. Dia menyesal dengan semua yang telah dia lakukan, seandainya dia tahu jika Tuan Lian begitu menghormati Rocky, bagaimana mungkin dia masih berani memungut uang sewa padanya, tahu begitu, dia akan mengagungkan Nyonya Rocky bagai dewa-dewi. Beberapa pengawal mengangkat Novan dan si kurus tersebut, lalu dengan tanpa belas kasih melempar mereka keluar di jalanan lewat pintu belakang. Kedua orang itu tersungkur di tanah, rasa malu yang tak bisa dibendung. Si kurus itu gemetaran, sambil menangis dia berkata, "Kakak, bagaimana dengan perusahaan GeForce-ku? Kantorku di lantai 10, apa aku masih bisa ke sana?" Masih untung dia tidak mengungkit masalah ini, begitu dia mengungkitnya, emosi Novan segera memuncak. Dengan raut wajah menyeramkan, dia melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah si kurus brengsek. "Dasar pembawa sial, jika bukan karena kamu, mana mungkin hari ini aku datang mencari gara-gara dengan Nyonya Rocky." Dia melayangkan belasan tamparan ke wajah si kurus. Si kurus itu ditampar hingga mimisan, setengah dari gigi depannya telah melayang dan menjerit kesakitan. "Kakak, jangan pukul lagi. Ini semua karena keluarga Liu yang memintaku, mereka bilang selama aku bisa menggusur perusahaan Arta Cloud, dia akan memberikan aku 2 kontrak kerja." Keluarga Liu. Raut wajah Novan berubah, dia segera menarik kerah baju si kurus, katakan dengan jelas. "Jika tidak, akan kupatahkan semua gigimu." Si kurus berlumuran darah, lalu berteriak, jangan pukul aku, Ando yang mencariku. Dia bilang dia akan memberikan aku sebuah bisnis, selama aku bisa mengusir perusahaan Arta Cloud, dia akan menandatangani kontrak denganku. Setelah itu, aku juga berpikir perusahaan Arta Cloud juga saingan, oleh karena itu, aku mencari masalah dengan mereka. Bodoh. Apa orang menyuruhmu makan kotoran, kamu akan makan. Novan kembali melayangkan tamparan keras ke arahnya, lalu meraung, Ando begitu kaya dan kuat, jika dia bisa melakukan semua ini, buat apa dia mencarimu? Si kurus itu menahan napasnya, kali ini barulah dia tersadari. Kalau begitu, Ando dengan sengaja menjebakku. Novan berkata dengan serius, apa kamu tidak mendengar, istri dari Rocky juga berasal dari keluarga Liu, dan Ando juga pasti mengetahui detail tentang Rocky, dan menggunakanmu sebagai senjatanya. Brengsek. Ando ini benar-benar siluman. Aku akan membunuhnya. Si kurus itu berkata dengan marah. Novan mengerutkan keningnya, lalu melempar si kurus ke tanah dengan kesal. Sekarang, perusahaan GeForce-mu telah lenyap, aku juga telah kehilangan pekerjaanku, kita harus buat perhitungan dengannya. Benar, kita harus mencari Ando untuk buat perhitungan. KTV Platinum. Ando sedang memeluk seorang wanita montok dengan ekspresi yang begitu menyenangkan. Ada Johan di sampingnya, juga terdapat 2 wanita pendamping yang sedang mengapitnya. Johan tidak memeluk wanita itu, tangannya masih memegang segelas anggur merah, lalu berkata dengan kesal, Ando, kenapa sampai sekarang tidak ada kabar tentang orang yang kamu kirim untuk menghancurkan perusahaan Dewi? Aku sudah menemukan seorang master, jika orang yang kamu urus tidak bisa, aku akan menelepon master ini. Ando yang sedang menikmati belayannya kepada wanita tersebut, dengan acuh tak acuh dia menjawab, kakak sepupu,
tenang saja, orang yang aku cari ini adalah pemilik dari gedung itu, dan setengah dari jalan itu semua asetnya. Mengenai perusahaan kecil seperti itu tidak ada apa-apanya. Yohan mengerutkan keningnya, Rocky itu tidak mudah untuk dilawan, dia telah menyingkirkan posisiku sebagai pemimpin bisnis di kota Babel, dan dia telah mengambil posisi tersebut. Haha, kakak, kamu masih takut padanya. Ando tertawa terbahak-bahak, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, Rocky ini hanya seorang yang tak berguna, dulu dia adalah master guntur, dan satu-satunya yang paling hebat darinya adalah mulut bualnya. Kamu tenang saja, waktu masih panjang, para ketua asosiasi yang ada di kota Babel hanya menghargainya saja, nanti ada saatnya mereka juga akan memintamu untuk menjadi pemimpin. Apa dia sungguh tak berguna? Yohan masih tidak begitu mempercayainya. Setelah dia dikeluarkan dari serikat pebisnis Nangwang, dia langsung datang ke kota Gopo untuk mencari Ando, lalu dia baru tahu bahwa Rocky adalah menantu dari keluarga Liu, saat itu dia sangat marah. Tapi, Ando terus meyakinkan dia bahwa Rocky hanya seorang yang tak berguna, dan hanya bisa membual saja. Dia tak hanya membujuk beberapa orang kaya di kota Gopo, bahkan beberapa ketua asosiasi di kota Babel juga telah ditipu olehnya, oleh karena itu, dia dipilih sebagai pemimpin. Bab 225. Bisnis apa keluargamu? Meskipun Ando berkata demikian, tapi Yohan masih sedikit curiga. Beberapa ketua dari serikat bisnis di sana semuanya licik, mereka sudah bertahun-tahun telah berkecimpung di dunia bisnis, dan dia telah disingkirkan hanya dalam beberapa kata yang dilontarkan oleh Rocky. Tapi, Ando meyakinkan, dia bahkan diam-diam membawanya pergi melihat kediaman dari keluarga Lin. Kebetulan saat itu dia melihat Rocky pulang berbelanja, lalu dimarahi oleh ibu mertuanya sambil menunjuk hidungnya selama 10 menit dan dia sama sekali tidak berani membantah. Melihat adegan ini, Yohan akhirnya percaya, Rocky memang tidak berguna, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa tidak berkutik setelah dimarahi oleh orang tua itu. Dia juga telah memberi tahu maksud dari kedatangannya, setelah ketua dari Rieol Group mendapatkan telepon dari nyonya besar, kemudian mengutusnya datang untuk membereskan masalah yang ada di dalam keluarga Lu. Pertama, Yohan telah menginvestasikan 160 miliar untuk kembali merevitalisasi perusahaan Alpha dari kebangkrutan, dan untuk waktu yang sama dia telah memperoleh mayoritas ekuitas, lalu mengalokasikannya sebagai perusahaannya sendiri. Ando juga tidak punya pilihan lain, hanya bisa menyerahkan perusahaannya dan juga telah bersandar kepada Yohan yang kuat ini. Setelah mendengar Dewi telah keluar dari keluarga besar, bahkan dia juga telah mendirikan perusahaan konstruksi, Yohan segera berkata bahwa dia akan menghancurkannya, jika tidak, pihak lain tidak akan merasa takut dan tidak akan mendengar perintah keluarga. Ando bahkan menemukan saingan dari perusahaan Arta Cloud, yaitu G-Force. Sebagai gantinya, dia menggunakan kontrak perusahaan Alpha, dan memintanya untuk menghancurkan perusahaan yang didirikan oleh Dewi. Dia sudah mencari tahu bahwa kakak sepupu dari bos G-Force adalah pemilik dari gedung perkantoran tersebut, oleh karena itu, dia semakin yakin. Ando tidak pernah terpikirkan bahwa rencana ini akan gagal, lalu dia tersenyum dengan penuh percaya diri, kakak, kamu yang mengeluarkan uang dan aku yang akan mengeluarkan tenaga, kamu tenang saja, dalam beberapa hari si Dewi pasti akan kembali dan memohon kepada kita semua untuk kembali ke keluarga besar. Selesai berbicara, dia mengangkat gelasnya, lalu tersenyum, bersulang untuk keberhasilan kakak sepupu. Ayo, bersulang. Yohan juga mengangkat gelasnya, kekesalan yang ada di dalam hatinya meskipun tidak sepenuhnya lenyap, tapi sedikit telah berkurang. Ando sama sekali tidak menyangka, seorang yang tak berguna itu bahkan bisa melobi beberapa ketua dan membuat dia dikeluarkan dari perserikatan. Perhitungan ini telah dia persiapkan di kota Gopo, dan akan diselesaikan dengan tuntas. Dia benar-benar ingin menghancurkan keluarga Lin. Menghancurkan perusahaan yang didirikan oleh Dewi ini hanyalah langkah pertama. Dan tepat pada saat ini, pintu KTV diketuk 2 kali oleh seseorang dan terbuka. Terlihat si kurus masuk dengan gips di kakinya. Dan di belakang juga terdapat Novan dengan kondisi yang sama.
Ando mendongak, seketika dia tersenyum dan mengangkat botol anggurnya, kalian sudah bekerja keras, perusahaannya sudah hancur. Apa yang terjadi dengan kaki kalian? Sudah hancur, hingga berkeping-keping. Si kurus berbicara tanpa ekspresi dan menatapnya dengan lekat. Pahlawan. Sesuatu yang mengganjal di dalam hati Ando akhirnya lenyap, dia berbalik badan dan tersenyum kepada Johan, kakak sepupu, apakah sekarang kamu sudah percaya kalau Rocky hanyalah orang yang tak berguna? Johan mendengus jijik, lalu dengan wajah kesal, berkata, sungguh tak kusangka dia benar-benar orang yang tak berguna. Besok aku akan kembali ke kota Bebal dan membicarakan hal ini kepada beberapa ketua di asosiasi bisnis, aku akan memberitahu mereka wajah asli dari manusia sampah ini. Si kurus berkata, Tuan Johan, aku takut besok kamu tidak akan bisa ke sana. Johan mengerutkan keningnya, apa maksudmu? Maksudnya adalah... Si kurus tiba-tiba mengangkat botol bir, lalu melayangkannya dengan keras ke arah kepalanya, maksudnya adalah aku ingin memberikan perhitungan padamu. Piang. Botol bir tersebut pecah, seketika darah segar mengalir keluar dari kepala Johan, lalu tak berkutik di atas sofa dengan tatapan ngeri. Ando baru tersadarkan, dia segera berteriak dengan keras, Surya, kamu sudah gila ya? Aku tak hanya gila, tapi ingin membunuh orang. Mata si kurus menyiratkan kegarangannya, lalu mengayunkan sebuah tongkat ke arah Ando, kalian membujukku untuk mencari masalah dengan Rocky. Kalian mengatakan bahwa Rocky adalah orang tak berguna. Sialan, kalian ingin aku mengantar nyawa ke sana, bukan? Wajah Novan dingin, lalu berkata dengan sinis, buat apa banyak bicara dengan dia, hajar. Ando menerima sebuah pukulan di wajah kanannya, terasa sangat menyakitkan. Dia mendongak dan melihat belasan preman muncul dari belakang Novan, lalu berteriak dengan penuh ketakutan, aku sudah bilang, jika berhasil kita akan tanda tangan kontrak, kontrak ada di atas meja, ambil saja. Kontrak. Si kurus menyeringai, dia segera menarik kerah baju Ando, karena kamu, kakiku patah. Perusahaan lenyap. Beraninya kamu mengungkit masalah kontrak denganku. Ando terkejut, dia segera bertanya, apa? Perusahaan, bukankah barusan kalian mengatakan sudah menghancurkan perusahaannya? Tentu saja. Si kurus mencibir, lalu menyeringai, perusahaan Alpha baru saja aku hancurkan. Perusahaan Alpha. Ando tercengang, dia segera berteriak dengan marah, sialan, perusahaan yang aku suruh hancurkan itu perusahaan Arta Cloud. Piak. Si kurus melayangkan sebuah tamparan, dan berteriak, perusahaan Arta Cloud. Perusahaan dari Tuan Rocky, apakah perusahaan yang bisa kamu hancurkan? Apa kamu bisa? Tuan Rocky. Rocky yang tak berguna itu. Piak. Si kurus lagi-lagi melayangkan tamparan padanya, sampai-sampai membuat darah segar mengalir dari bibir Ando. Tidak berguna. Kamu masih ingin menipuku. Haha, jika memang Rocky adalah sesuatu yang tak berguna, maka kamu adalah kotoran yang ada di tanah. Jangan banyak bicara, cepat hajar dia. Tatapan Novan sangat kejam, dia melambaikan tangannya dan beberapa preman dengan kain hitam mulai menyerang dan menutupi kepala Ando dan Johan. Pandangan Ando gelap, belum sempat berbicara, dia telah dilempar ke lantai. Lalu, serangan bagai rintik hujan tak henti-hentinya menyerang ke tubuh mereka berdua. Jeritan demi jeritan diraungkan oleh Ando dan Johan, mereka bahkan berguling-guling di lantai. Beberapa wanita pendamping yang ada di sana pun ketakutan melihat aksi yang ada di depan mata, segera mereka menjerit dan berlari keluar dari ruangan. Si kurus juga melampiaskan beberapa pukulan, masih belum puas, dia kembali mengambil beberapa botol anggur merah yang ada di atas meja dan melemparkannya. Tindakan Novan juga tak kalah kejam, dia segera melampiaskan semua api amarah yang ada di tubuhnya. Jika bukan karena mereka berdua, dia tidak akan berubah menjadi pengemis dari kedudukan seorang penguasa, dan perusahaan konstruksi milik adik sepupunya juga tidak akan lenyap. Setiap orang memiliki naluri untuk menindas, kedua orang itu memang tidak berani mencari gara-gara lagi dengan Rocky, dan hanya bisa melampiaskannya kepada Ando dan lainnya. Jeritan mengenaskan keluar dari ruangan KTV tersebut.
Seorang pelayan hendak menelepon polisi, tapi langkah tersebut segera dicegat oleh manajer KTV. Itu adalah penguasa dari sepanjang jalan ini, Novan. Setengah jalanan ini milik Novan, bahkan tempat hiburan juga menyewa tempat dengannya, lebih baik pura-pura tidak melihat kejadian ini. Manajer masih tidak mengetahui bahwa Novan sudah tidak memiliki apa-apa, dia telah berubah dari seorang penguasa menjadi seorang pengemis. Rocky mengemudi dan mengantar Dewi pulang. Sepanjang jalan, Dewi masih tidak bisa melupakan kejadian yang terjadi hari ini. Dia kembali melirik Rocky sekilas, kemudian mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Rocky, bisnis apa yang dijalankan oleh keluargamu? Apa sangat kaya?" Sebenarnya dia tidak ingin menanyakan hal ini, tapi karena melihat Lian yang begitu tunduk padanya, dia sungguh tidak bisa menahannya. Rocky menarik napasnya dan berkata dengan hati-hati, "Bisnis yang dijalankan oleh keluargaku banyak, dari makanan, pariwisata, renovasi rumah, dan juga mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, toko online, menjual ponsel. Mengumpulkan barang tak dipakai. Menjual ponsel." Dewi memotong pembicaraannya, ini sungguh sangat berbeda dengan perusahaan besar yang dia bayangkan. Rocky mengangguk, "Iya. Terlalu banyak perusahaan yang diinvestasi oleh keluarga Lin, dia juga tidak bisa mengingatnya secara spesifik, salah satunya ada perusahaan daur ulang, perusahaan ponsel, perusahaan multinasional makanan yang ada di seluruh dunia, dan juga situs belanja global, tapi lebih banyak di bidang real estate." Entah bagian mana yang ingin Dewi tanyakan, dan dia hanya menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Dewi mengerutkan keningnya. Jika hanya satu perusahaan, bagaimana mungkin bisa melakukan begitu banyak jenis usaha? Kemungkinan sangat besar mereka membuka restoran kecil, membuka posko pengumpulan sampah, dan juga melakukan usaha mikro. Dia bahkan berpikir bisnis keluarga besar Rocky sangat banyak, tapi ternyata hanya seperti ini saja.